Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu fid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Huda, boleh pagi ini saya dimulai dengan berpantun. Ibu, Bu, boleh saya berpantun ya Bu? Pagi-pagi baca surat kabar. Baca surat kabar sambil ngopi ditemanin singkong goreng buatan bini. Tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Saya Pak Wasis hadir di masjid ini. Jangan khawatir Pak, ada saya. Minum es kelapa terasa segar, kurang manis ditambah gula. Di bulan Ramadan ini jangan suka magar. Ayo semangat cari pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini Ramadan yang ke berapa ya Pak? 18 atau ke 17? Yang ke-18 kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang sangat-sangat tidak bisa dihitung. Nikmat kesehatan juga kita diberikan. Coba bayangkan kalau kesehatan kita mulai dari lahir, umpamanya apa ya, gigi lah, gigi kita ini semenjak kita lahir dari bayi itu mengalami pertumbuhan, perkembangan. Semua gigi kita ini yang ada di dalam mulut semua rata. Allah ciptakan semua manusia itu giginya sempurna dan hampir sempurna. Ada satu dua dari kita mungkin ya diciptakan yang kurang sempurna, yaitu bisa kita perbaiki dengan masang apa namanya behel ya. Kita pasang behel, itu biayanya juga lumayan, nggak sedikit, bisa sampai jutaan, bahkan ada puluhan untuk merapikan gigi kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau gigi kita ini seperti kuku, gigi seri, gigi taring, gigi geraham, itu tumbuh panjang ke bawah. Masya Allah, coba kita bayangkan, Allah itu maha besar. Kita diciptakan, disempurnakan oleh Allah supaya kita bisa bersyukur kepadanya. Apalagi Bapak Ibu, contoh yang bisa harus kita syukuri. Nggak jauh-jauh lah, mau mata mau telinga. Coba kita contohkan telinga ya. Kalau telinga kita ini misalnya sejak lahir Allah berikan tuh telinga ada di dekat ketiak, atau telinga itu ada di ada di pantat sini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita menerima telepon HP, masa kudu begini? Halo? Nggak mungkin kan itu. Itulah dia, Allah maha sempurna, maha segala-galanya. Sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita
selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya kita ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, saya hari ini mau ngasih judul manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini aja lah. Begini Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini tidak penting merasakan kapan kita ini ada di dunia ini, dan kapan kita ini ada, dan kapan kita ini tidak ada di dunia ini. Yang penting satu, apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, apa yang kita tinggalkan yang berguna bagi sesamanya, bagi makhluk sesamanya, bagi sekitarnya, dan apa yang akan kita bawa setelah kita hidup di dunia ini. Jadi intinya kita harus berbuat semampu kita untuk berbuat baik kepada misalnya dari yang kecil keluarga, tetangga, kemudian teman, sahabat, lingkungan, dan mungkin juga kepada pemerintah kita. Oleh karenanya itu, sekecil apapun yang kita perbuat itu akan berarti bagi apa yang bisa kita tinggal bila mana kita meninggalkan dunia ini untuk alam akhirat nanti. Dan jangan lupa amal ibadah yang diperbanyak oleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum kehidupan itu ya seperti pasti gitu. Hukum kehidupan itu adalah perubahan yang tidak ada keabadian. Datang, pergi, itu merupakan sunatullah. Dia akan berjalan seperti biasa aja. Pergi satu, datang lagi makhluk lain. Pergi yang lain, ada makhluk lagi yang lain. Ya seperti itulah. Tapi yang utama, apa yang dia hidup di dunia ini, dia tinggalkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, kepada pemerintahan atau apapun. Jangan lupa kesan, istilahnya yang paling saya mengerti ya, kesan kita hidup di masyarakat, tinggal melihat bagaimana apa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan itu semua. Dan jangan lupa, setelah mengerjakan semua kebaikan-kebaikan tersebut, kita juga harus melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, seperti ibadah sedekah, sholat lah yang pasti itu 5 waktu, sedekah, kemudian melakukan ngaji bersama, tadarus. Itulah yang akan kita bawa nanti kelak di akhir akhirat nanti. Coba Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, jikalau misalnya nih si fulan telah wafat, jasadnya dia ada di depan kita. Apa yang dipikiran Bapak Ibu? Misalnya si fulan ini selama hidupnya kurang begitu, hasilnya mengena lah di masyarakat. Si fulan ini udah hidupnya suka menjolomin masyarakat, suka menggibah, suka memfitnah, suka ya macam-macam lah yang hal-hal yang buruk. Itu kan juga buktinya bahwa
setiap manusia yang sudah meninggal atau mati dilihat dari peninggalan atau kesan hidupnya dia. Tapi kalau kesan hidupnya dia baik, seperti contoh misalnya bapak ibu seorang guru, seorang pekerja sosial atau pekerja pemerintah ataupun pekerja desa atau apapun lainnya seperti RT atau apapun, kalau kesannya berbuat baik, Allah akan memberikan kesan juga kepada makhluk itu di masyarakat dengan baik. Contohnya misalnya apa? Kalau guru itu misalnya wafat, banyak itu para murid-muridnya yang sedih kalau guru itu memang baik. Dia mengajarkan ilmunya dengan baik, dia memberikan contoh-contoh yang baik. Dan misalnya juga kalau misalnya pegawai-pegawai kita memberikan contoh-contoh yang baik, itu akan dikenang oleh masyarakat luas bahwa ini orang dia bekerja dengan tidak ada sedikit pun kesalahan, aib, titik celah. Orang ini memang baik. Ya itulah. Jadi kita bisa meninggalkan dunia ini kalau kita bisa meninggalkan kesan atau peninggalan yang bisa dinikmatin bahwa orang ini hidup dengan baik. Dan jangan lupa, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita harus juga melaksanakan semua perintah Allah dan ajaran-ajaran yang lain seperti sholat, sedekah, tadarus, dan lain sebagainya yang sebagai bukti amal kita kepada Allah kelak di akhirat nanti. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin membagi di bulan Ramadan ini, ya insya Allah nanti Pak. Itu memang udah program saya Pak. Maaf nih, saya itu kalau program tahunan itu saya selalu buka puasa sama teman-teman SD, ya teman-teman SMP, teman-teman SMA yang sampai ke atas itu mereka sudah pada sukses semua lah. Cuman saya kasihan sama teman-teman SD saya. Mereka itu teman-teman kecil saya, teman main bola, teman main kelereng, teman main tak umpet, lari-lari. Cuman saya kasihan sama mereka. Jadi saya mengundang mereka, ya emang tiap tahun berbuka puasa bersama di rumah saya. Setelah itu saya membagikan bingkisan lebaran. Pada sahabat-sahabat kecil saya, agar mereka nanti bisa lebaran bersama-sama saya atau yang lainnya, ikut berbahagia di Idul Fitri secara bersama-sama melalui acara buka puasa. Itu rutin Pak saya lakukan. Mohon maaf Pak. Selanjutnya lah, yang penting kita harus tetap istiqomah berbuat yang apa kita bisa, yang sekecil apapun kita bisa. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Huda yang saya hormati, di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini, saya mau memberikan sedikit sharing lah. Saya ini ya dibandingkan bapak-bapak yang ada di sini, yang hadir di sini, mereka di atas saya semua. Seperti contohnya Pak Haji Popi, kemudian ada tadi Haji Muslihan dan lain sebagainya, teman-teman saya ini semua. Mereka adalah
panutan-panutan saya. Mereka adalah kakak-kakak saya, orang tua saya, yang saya hormati, yang saya kagumi lah. Jadi saya ini ingin berbagi, sharing aja lah kepada teman-teman semua, atau kepada bapak-bapak semua, atau ibu-ibu semua di majelis ini. Begini Bapak Ibu, Ramadan ini kan dalam setahun itu adanya hanya satu kali, di 12 bulan, 11 bulan itu bulan yang paling mulia itu hanya Ramadan. Perbanyaklah kita di bulan Ramadan ini melakukan semua amal ibadah seperti sholat kita, biarpun itu sholat wajib, sholat sunnah, apapun yang kita lakukan, tadarusan, sedekah, infak dan lain-lain, itu amalannya akan berlipat-lipat. Jadi karena itu yang utama dalam bulan suci Ramadan ini adalah selain sholat, selain kita berpuasa, kita harus satu dengan Al-Quran. Kalau kita satu dengan Al-Quran, kita akan diberikan pertolongan oleh Al-Quran kelak nanti di hari akhir. Apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus bermesraan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nggak apa-apa kita di bulan-bulan lain, di bulan-bulan 11 bulan yang lain, walaupun tidak di bulan Ramadan, tapi kita tetap harus dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih dekat lagi, bermesraanlah pada Al-Quran. Jangan bermesraan-mesraan kepada gadget HP. Apakah itu akan menolong Bapak Ibu sekalian di akhirat nanti? Boleh bermain-main gadget, bermain-main handphone atau apapun. Tapi coba kita bayangkan, ini di bulan Ramadan, perbanyak segala yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita. Karena disitulah di bulan Ramadan itu pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi yang pertama itu adalah bermesraanlah dengan Al-Quran. Yang kedua, berdekatanlah dengan Al-Quran. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di bulan Ramadan ini dengan segala amal ibadah yang berlimpah, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Lebih dekat lagi daripada istri, lebih dekat lagi daripada anak atau sahabat. Harus kita lebih dekat daripada Al-Quran. Kita tadarus bersama-sama, kita membaca Quran. Jangan ada waktu-waktu kosong untuk selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, bersahabatlah dengan Al-Quran. Sahabat yang sudah pasti akan selalu menemani kita di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat ya, yaitu satu Al-Quran. Sahabat kita dunia nggak apa-apa banyak, mereka tapi akan satu persatu meninggalkan kita, satu-satu akan menjauhi kita. Tapi sahabat yang paling sejati ada satu, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber penolong kita, baik dunia dan di akhirat nanti. Dia akan menjadikan kita penolong bila kita nanti kelak kalau meninggal atau kalau kita mati, ditanya sama malaikat, itu Quran akan menghampiri, wahai malaikat, inilah sahabatku. Malaikat pun akan memberikan kepastian bahwa inilah sahabat sejati dunia dan akhirat.
Yang keempat yaitu Bapak Ibu, coba kita usahakan pagi, siang, sore, malam selalu membaca Al-Quran. Agar apa? Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kehidupan kita sehari ini beraktivitas insya Allah normal-normal saja, tidak ada halangan apapun, biar itu kesehatan, masalah-masalah apapun, insya Allah dengan membaca Quran di pagi hari, dengan membaca Quran di siang hari, di sore hari, dan di malam hari, Al-Quran akan selalu membantu dan menolong kita baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan kita. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, kita selalu membaca Quran dengan hukum-hukumnya, tartilnya, tajwidnya, tahsinnya dengan sempurna. Kita baca Al-Quran itu dengan hukum-hukum yang telah saya sampaikan tadi. Karena dari lantuman Al-Quran diri kita sendiri itu, insya Allah semua yang akan kita peredar, semua yang akan kita terima itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, akan berpengaruh kepada pola pikir kita, akan berpengaruh pada kepribadian kita, dan lain-lainnya. Itulah saja dari saya. Tidak ada kata yang lain. Yang pantun lagi, boleh pantun lagi. Saya tutup dengan pantunnya, Bu. Ke pasar beli bubur, Pak. Ya, ke pasar beli bubur dikasih teri. Tadi pagi saya sahur, Pak. Sahurnya sama anak dan istri. Itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang ya mohon dimaafkan. Saya hanya sharing bagi bapak dan ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.